Bagaimana suara saya bisa terdengar sekarang? Apakah teman-teman sudah mendengar suara saya? Terima kasih. Konfirmasi pertama datang dari Jakarta UP Yacinda. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mendengarkan suara saya? Dengar suara saya, mohon disampaikan melalui chatting sebelum kita memulai. Terima kasih dari Universitas Udayana untuk konfirmasinya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Saya sudah mendapat konfirmasi dari Jakarta UP Yacinda dan dari Udayana. Bagaimana teman-teman yang lain? Mohon dilaporkan lewat chatting. Baik, Bapak hadirin yang kami hormati, sudah mendengar sebentar lagi acara akan kita mulai. Dan kami mohon demi lancarnya acara kita siang ini, kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk menempatkan posisi diam atau getar pada telepon genggam Anda. Terima kasih. Sekali lagi, sebelum kita memulai kuliah, saya akan absensi. Apakah Stikom Poltek Cirebon mendengarkan suara saya? Teman-teman yang mendengarkan suara saya, mohon dikonfirmasi lewat chatting. Unpad Medan, Pancabudi Medan berkumpul dalam satu ruangan, sudah mendengar suara saya? Baiklah, kita akan mulai kuliah pada hari ini. Jadi pada hari ini, khusus pada peluncuran daring Indonesia Terbuka dan Online, saya akan menjelaskan mengenai satu fenomena menarik di bidang teknologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Tata Teknologi Informasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para mahasiswa yang ada dimanapun Anda berada, sambil saya nanti terangkan, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja chatting lewat chattingan yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, sambil saya menjelaskan mengenai subjek pada hari ini, yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar tata kelola teknologi informasi. Seperti kita ketahui, dalam organisasi modern, sebagai organisasi modern, mereka menggunakan daya saing. Tidak ada lagi yang tidak ada lagi organisasi atau perusahaan yang tidak memanfaatkan teknologi. Kita melihat bagaimana Garuda Indonesia maju pesat, di mana para pelanggannya sudah bisa memesan tiket lewat internet, bisa memesan bangku lewat internet, dan lain sebagainya. Kita juga melihat bagaimana majunya perusahaan kereta api Indonesia, karena semakin rapi, orang bisa menggunakan hotspot ketika sedang bertransportasi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa putus. Kita juga melihat implementasi bidang pemerintahan misalnya,
mana e-government sudah diterapkan di mana-mana, sehingga kalau kita ingin mengurus izin tidak perlu lagi rame-rame mengantri, tidak perlu lagi harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dengan aplikasi manajemen satu atap yang dimanfaatkan dengan teknologi informasi, kita bisa melakukan itu dengan mudah. Para sahabat-sahabat kami, para dosen maupun mahasiswa, pertanyaannya adalah, setiap organisasi yang menerapkan teknologi informasi pasti harus mengelolanya secara profesional. Pertanyaan, lakukan itu adalah benar-benar profesional atau sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Nah, baiklah, sambil berdiri mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana kalau kita ingin melakukan tata kelola atau manajemen teknologi informasi yang baik. Standarnya diajukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan kereta api Indonesia, kemudian juga perusahaan-perusahaan manufacturing, kampus, dan lain sebagainya. Tata kelola yang dimaksud ini adalah agak berbeda dengan manajemen. Kalau manajemen yang biasanya kita lakukan itu kan adalah bagaimana melakukan perancangan, implementasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi di organisasi. Itu tata kelola, Indonesianya manajemen. Nah, di dalam konteks tata kemuka, kata itu adalah yang sering disebut sebagai governance. Oke. Governance itu, yang dimaksud dengan governance adalah lebih dari Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat kalau acara. Hadirin dimohon berdiri. adalah sifatnya lebih pada planning, perencanaan, implementation atau penerapan. Kita sambut dengan tepuk tangan. Pengawasan. Bapak Wakil Presiden telah memasuki tempat Yang kita acara. bahas adalah tata hubungan antara proses-proses. Biasanya dalam governance itu sering disingkat dengan istilah TARIF. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. R-nya adalah responsibility, I-nya adalah independence, dan F-nya adalah fairness. Oke. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah Anda ada pertanyaan terkait dengan manajemen dan governance? Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang ingin menanyakan terkait dengan manajemen dan governance? Silakan yang ingin bertanya langsung menggunakan konsisten. Kami persilahkan yang ingin bertanya melalui chatting. Baiklah, sekarang sudah bergabung di kita teman-teman dari seluruh Indonesia. Kita tolong apakah Anda mendengarkan suara saya sekarang? Dari Udayana bisa mendengar. Hadirin disilakan duduk kembali. Gambar memang sengaja dimaksud untuk hemat bandwidth.
Yang terhormat penting Anda Wakil mendengarkan Presiden suara saya. Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, Assalamualaikum Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. sudah kita lanjutkan. Selamat siang dan Untuk salam sejahtera kuliahnya. bagi kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara peluncuran kuliah daring atau kuliah daring dan dapodik atau data pokok pendidikan. Baiklah Baik. Bapak Ibu hadirin yang Kalau kami boleh saya muliakan, bertanya. acara ini diawali dengan laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan penyerahan buku Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan Bapak Muhammad Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Selamat siang, kita melakukan hal tersebut. sejahtera. Apakah suara saya bisa terdengar Alhamdulillah, sekarang? sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Pak Pres berkenan hadir dalam kesempatan ini. Para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kementerian lain yang ikut hadir dalam kesempatan ini, para pimpinan perguruan tinggi dan para perwakilan dari World Bank maupun USAID yang hadir dalam kesempatan ini, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, atas nama kementerian, perkenankan bahwa Pres kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas perkenan Pak Wapres untuk menghadiri peluncuran data pokok pendidikan sekaligus meskipun kita semua paham, semua tahu kesibukan beliau, kesibukan Pak Wapres sungguh sangat luar biasa. Itu pertanda Pak Wapres memiliki kecintaan yang sangat luar biasa. Jadi ada dua kata kunci Begitu kita yang terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Pak Wakil Presiden, pertama perkenankan kami adalah melaporkan manajemen, dua hal. dan yang kedua Yaitu yang pertama adalah terkait dengan governance. kuliah daring. Ya, Menindaklanjuti arahan itu Pak Wakil manajemen. Presiden beberapa waktu Dahulu lalu kita belajar bahwa yang tentang dimasukkan pentingnya manajemen adalah memanfaatkan yaitu dari rangkaian mana proses saja dan di mana terkait saja, dengan kapan perencanaan, saja dan siapa penerapan saja. Maka dan pengawasan dirancanglah dengan teknologi informasi dalam satu sebuah sistem perusahaan. yang bisa Itu yang dimaksud memanfaatkan sebagai, fenomena ubiquitous itu manajemen, untuk meningkatkan perencanaan, akses sekaligus pengorganisasian, juga penerapan, meningkatkan dan pengawasan. kualitas dari dunia pendidikan Selanjutnya kita. kita beralih pada kata kunci kedua Alhamdulillah Pak yang Presiden, disebut sebagai arahan Bapak governance. telah kami tidak Apa lanjuti itu dan governance? insya Allah Governance hari ini itu adalah bisa prinsip-prinsip diluncurkan sebagai tahap yang awal melatar belakangi untuk kuliah hubungan dalam jaringan antara kuliah dalam pihak-pihak jaringan yang ini mata Selanjutnya, pelajaran disingkat yaitu menjadi kira-kira ada tarif 30 mata kuliah dan TARIF. seluruh perangkat T-nya termasuk adalah regulasi, transparansi, aturan main, A-nya bagaimana accountability, pengakuan kredit dari R-nya satu perguruan tinggi ke responsibility, perguruan tinggi yang lain I-nya sudah kita tetapkan independen, melalui ya, dan peraturan S-nya Menteri Pendidikan adalah dan fairness. Kebudayaan. Oleh karena itu mudah-mudahan Jadi nanti itulah setelah yang Bapak Wakil dimaksud Presiden berkenan dengan, untuk meluncurkan tarif. kuliah daring Ya, ini, saya ulangi. itu semakin Jadi kalau banyak manajemen anak kita itu yang fungsinya tertarik adalah yang perencanaan, mengikuti kuliah daring, penerapan, maka dua dan hal tadi pengawasan, itu, yaitu maka semakin governance luas adalah akses yang transparansi, kita berikan, accountability, bisa responsibility,
2016. Nah, sekarang kita akan masuk di satu-satu. Wapres ada standar internasional internasional saya ingat saya yang bisa yang diacu saat itu atau oleh diadopsi oleh Insya Allah tahun organisasi 2016 agar penerapan semua. tata kelola teknologi Sehingga informasinya betul berkualitas tahun 2016 atau Indonesia akan berjalan menikmati yang dengan namanya baik. broadband itu. Ya. Begitu Apa saja itu? sudah bisa Betul. dinikmati dan sudah Yang pertama, keluar di seluruh kita wilayah. mulai dari yang manajemen Maka dulu sebelum kita masuk ke yang persoalan-persoalan governance. terkait dengan infrastruktur kuliah. Yang manajemen Insya Allah sudah itu bisa ada diatasi. 4 proses utama. Yang kedua, atau Bapak Presiden, domain dan proses kami utama menyampaikan terkait tentang dengan data pokok. Tidak mungkin bisa disahkan dengan baik PO. kalau tidak didasarkan PO singkatan dari atas. planning Nah, and realitasnya organization. wilayah kita itu sungguh sangat luar biasa. perencanaan dan Cakupannya, pengorganisasian. jumlahnya, dinamiknya, Dalam dari perencanaan situlah, dan maka pengorganisasian keberadaan dari data yang pokok ini dilakukan menjadi adalah kata proses pelajarannya ABC. support adalah Oleh karena itu dengan data pendukungan pokok ini kita atau bisa dukungan mengetahui terhadap seorang guru ngajar di mana, mata pelajarannya apa, kelas berapa, apakah sudah Itu 24 yang jam atau ketiga. tidak, sehingga dengan demikian kita Dan bisa akhir memastikan adalah oke, M dan si A E, ini, guru A ini akan monitoring mendapatkan dan tunjangan. Demikian juga evaluation Pak Wakil Presiden, ya, atau kita bisa melacak katakan sebagai murid ini kelas 1 pengawasan SD-nya ada di mana, dan evaluasi. kelas 1 SMP-nya ada di SMP Sekarang mana, saya ingin demikian juga bertanya sampai di kepada sekolah Anda menengah, sampai nantinya di perguruan tinggi. Ya, saya akan Dengan bertanya demikian, kepada dengan data pokok ini kita Ya, harapkan sebentar, saya akan siapkan kita bisa kota, sekaligus juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Dalam kesempatan ini pula nanti Pak Wapres, ya, ada SMA terbuka Baiklah. yang sudah kita sekarang siapkan, akan yaitu mulai SMA yang berada di daerah-daerah tertentu, tingkat lagi, dan nanti akan ya. difasilitasi Jadi dengan PO yang kita adalah sebut planning sabak, dan yaitu organisasi, seperti sabak di zaman AI dulu, adalah ini yaitu berupa acquisition iPad, dan implementation, sehingga seluruh mata pelajaran ada di ES situ, adalah sehingga ini pun delivery juga dan bagian dari service, kita ingin mengawali dan pentingnya sementara yang ibu. terakhir ME. Demikian Bapak Wapres, monitoring dan selanjutnya nanti evaluasi. mohon berkenan Bapak Wakil Oke. Presiden bisa Kira-kira berdialog ini ada dengan yang ingin para bertanya? peserta. Silakan. Demikian kurang dan lebihnya. Terima kasih. Bisa Wassalamualaikum yang mau bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bertanya apa saja terkait. Baik, dan selanjutnya Bapak Menteri akan menyerahkan buku yang berjudul Menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 kepada Wakil Presiden Tanya apa Republik saja. Indonesia. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke Mas Pak Blok. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami railway. D adalah direct. Salah satu misi Dan Kementerian M Pendidikan adalah dan monitor. Kebudayaan adalah membuka akses Apa yang ke dimaksud dengan perguruan tinggi. railway? Terobosan yang saat ini Evaluate sedang artinya dilaksanakan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya, yaitu menyelenggarakan kuliah daring, kuliah dalam jaringan yang memberikan pelayanan pendidikan berkualitas lintas ruang dan waktu. Kuliah daring merupakan perkuliahan dalam berbagai bidang ilmu Kinerja perusahaan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka yang dilaksanakan dalam jaringan. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kuliah daring. Pertama, kuliah yang daring. mereka Layanan yang disediakan agregator adalah mata kuliah daring, mata kuliah yang disampaikan secara direct daring itu dan adalah operasikan secara nyata, serta dibimbing oleh para tutor. dengan arahan.
mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi, Apa yang diberikan bahkan direksi? publik Karena secara ini levelnya dapat menjadi pengguna layanan. Maka yang diberikan direksi adalah kemungkinan bisa mengakses yang seluruh dalam hal ini mata kuliah dari internet, oleh dari gadget, Dewan. dari komputer, dari tablet, dari laptop, dan sebagainya. Kalau di Indonesia, Bisa sangat mudah. Pembelajaran baru, menggunakan metode baru seperti flash dan sebagainya itu sangat membantu. Menjadi satu harapan melalui perluasan akses dan juga memberikan definisi pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ini berbeda dengan evaluasi. Evaluasi itu cek. Tapi monitoring itu suatu proses yang kontinu, proses yang rutin, proses yang selalu dilakukan secara itu adalah terkait dengan selanjutnya ini standarnya apa? Bisa jadikan standar dari seluruh asosiasi dari kita ketahui yang dikeluarkan oleh lembaga ISO, International Standard Organization, ya. ISO itu, ya. Kini saatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperluas layanan pendidikan melalui pendidikan secara digital untuk pemerataan dan monitoring data pendidikan secara terpadu. ISO nomor 38.500, ISO 38.500. Untuk memaksimalkan perencanaan dan monitoring evaluasi program pembangunan pendidikan, Kemdikbud mengembangkan sebuah pesan baru dalam sinergikan seluruh data pendidikan melalui data pokok pendidikan atau DAPODI. Dan mempermudah dalam Kurang lebih menyusun ada monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran. sampai 15 Daya halaman tampung yang besar untuk mendukung penyimpanan dalam jangka waktu lama. berisi Keamanan jaringan yang mumpuni agar data privasi dapat terjaga dengan baik. Penggunaan teknologi private cloud untuk manajemen harus sampai diperhatikan dengan analisis dan pemanfaatan data. dalam Spasial merupakan output dari Dapodik untuk mengetahui kondisi dan letak secara geografis dan visual. khas adalah benar. Jaringan pengelola data pendidikan merupakan media komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat terlayani dengan baik, profesional, dan transparan. EduOla, Education Online Analytical Processing, merupakan alat bantu pengambilan keputusan yang menyajikan dan melihat potret pendidikan di Indonesia secara komprehensif. Memiliki kemampuan melihat permasalahan pendidikan dari berbagai dimensi. Praktek-praktek E-monitoring yang ditulis merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan pimpinan untuk melihat sasaran dan sebaran program pembangunan pada entitas pendidikan agar tepat sasaran dan merata di wilayah Indonesia. pisahkan. Saya mengucapkan selamat dan menyambut gembira atas peluncuran Dapodik yang dikembangkan oleh sekali selama ini kita pergunakan sangat di dalam rangka untuk kompetensi untuk itu terima kasih. dengan Dapodik tunjangan profesi guru insya Allah lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan terutama lebih tepat sasaran. I'd like to congratulate the Ministry on the launching of Dapodik. I think this is a very important initiative and an important step in the improvement in education in Nah, Indonesia. Information from apa yang ingin Covid sampaikan is a really atau paling crucial tidak source untuk of presiden information on the terakhir Covid education ini system diterapkan. in Apa Indonesia. bedanya I'd standar like to congratulate dengan Dapodik. tapi kalau Covid top tenan adalah ya seperti kalau
tim. Anda bisa mengikuti dan berikan good practices atau praktek-praktek terbaik yang bisa. Baik, demikian tadi tayangan presentasi video kuliah daring dan dapodik. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan simbolis media pembelajaran daring berupa sabak yang berjumlah 1.200 untuk siswa dan 240 untuk tutor di 6 provinsi. Siswa SMA Negeri 2 Terbuka Padalarang, yaitu adik Agus Nurdani dan adik Rani Safitri untuk ke depan. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Dengan hormat, kami persilahkan Bapak Menteri untuk memberikan secara simbolis media pembelajaran daring berupa sabak. Ya. Saya akan meneruskan kuliah pada hari ini. COVID itu yang membuat adalah lembaga yang saya beri nama tadi, penelitian. Presiden berkenan untuk melakukan dialog interaktif kuliah daring dengan 6 perguruan tinggi penyelenggara dan mahasiswa di 53 perguruan tinggi mitra. Dialog akan Hartono dari Universitas Indonesia. Kami silakan. Perusahaan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga non for profit atau lembaga yang tidak teman-teman dari UGM, kemudian dari ITB, ITS, UI, INUS, dan beberapa mahasiswa yang tergabung di koneksi FEMIT. Ini silakan, saya akan menjelaskan mengenai apakah masalah tata kelola ini ada kebijakannya di Indonesia. Ya. Ini hal yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam industri migas misalnya, sudah keluar SKK migas. Yang intinya adalah bagaimana seharusnya perusahaan-perusahaan. Saya jadi bingung mau menyapa siapa dulu ini. Ini kayaknya UGM ditonjolkan agak besar, saya sapa dulu. Ini atas sebagai para peserta dari UGM kebijakan tersebut. Untuk pendidikan daring. Anda mungkin dari UGM ada Bapak atau Ibu dosen pengampu. Silakan. Keadaan keamanan terkait dengan informasi yang rahasia. Silakan. Nah, di sini Saudara Rangga menanyakan, Assalamualaikum. Bagaimana warga Indonesia institusi harus bisa mengikuti kebijakan. Nah, intinya adalah kalau di negara maju itu yang saat ini sedang berlangsung adalah jaringan ilmu komputer yang diselenggarakan wajib itu artinya oleh adalah teman dari jurusan teknik elektronik harus dan informasi dilakukan kalau tidak akan memperoleh subsidi. Hanya itu yang saat Contohnya ini tidak sedang Indonesia berlangsung itu kan pada saat Bank Indonesia launching juga ini. mengeluarkan peraturan. Tapi secara umum untuk mengatur bank-bank baik, jadi kalau suatu proses belajar mengajar itu mestinya ada instruksinya, artinya instrukturnya yang memberikan instruksi atau kuliah. Kemudian ada mahasiswa yang menerima kuliah ini dalam bentuk mungkin mendengarkan, tapi juga ada bahan-bahan yang diwajibkan. Ada di jaringan, ada di jaringan. Kalau sudah mengarah pada sertifikasi itu Anda harus memenuhi. Coba ini apakah sudah lengkap ini? Ruang lingkup isu tersebut. Apa itu perangkat untuk belajar mengajar lewat sekarang kita masuk pertanyaan ini, apakah dari UGM model e-learning itu bisa memiliki tata kelola
dalam melakukan perkuliahan itu bisa dilakukan. Kenapa? Kelas atau aktivitas Anda ya menggunakan teknologi informasi, maka kita akan tanya ruang lingkupnya untuk apa dulu teknologi informasinya. Kalau ruang lingkupnya untuk pembelajaran, maka mulai dari perencanaan, penerapan, sampai pengawasan, semuanya itu harus berkualitas. Nah, ini ada pertanyaan dari Purwokerto. Teknologi informasi, apakah sudah ada ISO? Ya. Beberapa ISO yang terkait dengan tata kelola sudah menjadi SNI. Apa itu SNI? Standar Nasional Indonesia. ISO keamanan informasi ini sudah diadopsi secara penuh oleh SNI. Jadi kita tidak saja harus menyewa konsultan atau mencari compliance internasional untuk mengamankan informasi. Oke, nah bisa juga dilakukan dengan cara apa? SNI itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah. Contoh yang kedua, kalau Anda tahu kita sekarang sudah punya PP 82 tahun 2012, Peraturan Pemerintah 82 tahun 2012. Sungguh, kerangkanya semua itu berpegang pada good practices, alias berpegang pada praktek-praktek terbaik. Nah, jadi kalau kita mengikuti peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012, ya, maka yang kita lakukan adalah kita akan comply atau kita akan sejalan, ya, kita akan sejalan dengan standar internasional tadi. Nah, PP 82 itu merupakan keharusan mungkin ada sebagian yang masih sulit mendengar suara, ya. Yang penting kita sekarang akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada, ya. Jadi itulah intinya dari penjelasan saya terkait dengan tata kelola tadi. Saya akan lanjutkan sekarang. Nah, bagaimana untuk memastikan bahwa seluruh organisasi, bahwa seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di organisasi tersebut, ya, benar-benar melakukan tata kelola tersebut dengan baik. Prinsipnya adalah sama. Harus memiliki yang namanya sistem manajemen mutu, ya, atau sistem manajemen katakanlah sistem manajemen kualitas. Bisa dari eksternal, bisa dari internal, ya. Nah, apa itu internal? Eksternal isinya adalah bagaimana pihak-pihak di luar organisasi. Biasanya pihak ini adalah pihak yang independen, gitu ya, melakukan atau mengecek atau audit, ada yang melakukan surveillance, bahkan ada yang melakukan monitoring acak yang tidak diberitahukan dulu sebelumnya. Ada yang pura misalnya menjadi pelanggan. Kalau di kampus pura-pura menjadi bagus sekali. mahasiswa, Saya harap ini berjalan dengan baik nanti. Apakah sekali lagi diperbanyak deh mata kuliah online ya, supaya
apa itu berikutnya adalah pengetahuan yang kita terkumpul di ITB bisa tersebar ke melakukannya seluruh dengan Nusantara, hal ya. yang lain. Seperti apa hal yang Insyaallah, lain? Pak. Insyaallah. Terima kasih Pak. Hal yang lain adalah Sama-sama, Pak. Anda Selamat bekerja. menggunakan teknologi Saya ingin menyapa. memonitor tersebar. Wah, itu diutuk secara tidak dari satu lokasi. Nah, kedua, untuk Secara internal, ya. untuk internal yang kita bisa lakukan adalah Kemudian ada ITS. ada satu tim di dalam perusahaan yang setiap hari Saya ingin ke ITS bertugas dulu ya. Ya, silakan. untuk memastikan ITS Supaya Pak bisa standar-standar mendengar tersebut gambaran sama saya. diimplementasikan. Dalam ISO itu istilahnya MDR. Rekan-rekan dari ETS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Representasi dari pimpinan Waalaikumsalam. yang setiap hari tugasnya menjadi semacam Selamat siang koordinator. Wakil Presiden. Selamat siang Pak. Koordinator Saya ETS, ini kebetulan saya didampingi oleh kawan-kawan dari pengampu mata kuliah daring di ITS. Bisa menyebarkan internal, ya, pengetahuannya internal kepada seluruh yang internal kalau kita lihat di sini. masyarakat di Sementara Indonesia. untuk yang internal Baik Bapak, itu insya Allah adalah akan kita pihak laksanakan yang di bersangkutan semester-semester yang sendiri. akan datang. Akan kita perbanyak Katakan, jumlah mata kuliah yang bisa kita selenggarakan. Baik, terima kasih. Selamat yang bertugas. akan Sekarang mengecek setiap harinya. Nah, di sini Mau ada mendengar- masalah. Anda mau mendengarkan Disampaikan di sini dari tadi Pak Nuh oleh atau enggak? Pak Enggak perlu ya. Pak Nurul di sini ya dikatakan. Nanti aja, nanti aja. Baik. Dikatakan bahwa pihak internal Dari UI itu memiliki saya istilahnya menyapa. moral hazard. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Apa itu moral wabarakatuh. hazard? Moral hazard Waalaikumsalam warahmatullahi dia berada di dalam wabarakatuh. organisasi. Selamat siang, Maka dia Pak siang. Wakil Presiden. memiliki apa? Baik Ibu, Konflik saya interest. nah, apa yang dilakukan Dia memiliki Ibu berlima ini? konflik Ini Ibu semua Ya, ya? Atau Bapak? jadi Satu Bapak. konflik of interest. satu Bapak. Ini Jadi kebetulan UI banyak tersebut ibu-ibu. karena dia berada di dalam Silakan. organisasi Iya. yang Iya. dikontrol. Emansipasi Pak. Jadi di Organisasi sini yang kami dikontrol ini ada 5 itu kan mata tidak kuliah boleh daring berada dengan dalam teritori kebetulan pihak yang di sini ada beberapa Jadi saya ibaratkan, juga kalau kita menjaga ada kesehatan, dekan dari FMIPA, ya, kemudian kami itu adalah pengampu mata dokter. kuliah daring tersebut. Yang eksternal itu adalah Baik. laboratorium Ya, Prodia. sekarang Banyak ada di hal yang beberapa tempat tidak baik. kuliah saya itu melibatkan Kedua empat, pihak ini bekerja sama dari 4 formal universitas maupun informal. dan dari dari Dalam 5 standar, mata kuliah daring ini supaya melibatkan pihak yang 400 mahasiswa. eksternal sama-sama, saya ulangi lagi, sama-sama saya bisa menjalankan proses untuk menuju mahasiswa objektivitas yang tersebut, mengambil maka Bisa harus ada ada proses kebetulan, yang mahasiswanya, dikendalikan. Ini lagi Kata kendali ini kan sebenarnya bahasa Secara Indonesia aktif adalah yang kontrol. kalau Oleh di karena itulah video maka conference itu yang COVID dari dikatakan Gunadarma, sebagai salah. control Bisa objective for minta connect ke information Gunadarma. and technology. Kata kontrol itu yang Yang menjadi yang diikuti oleh- utamanya alias yang menjadi kalau- SMQ itu biasanya melalui yang namanya SOP. Nah, sudah Kita disapa tahu itu Pak karyawan di Wapres. perusahaan Halo. bekerja berdasarkan SOP atau standar Gunadarma. operating procedures yang ada. SOP itu harus dimengerti dengan baik, dipahami dengan baik, dan dijalankan dengan baik. Ini SOP yang mahasiswanya baik adalah SOP menggunakan yang chat disusun Pak, agar fasilitas chat. Jadi governance tadi saya benar-benar kami dan objektif perusahaan atau organisasi benar-benar ini apa nggak bisa lakukan atau diraih. Itulah terkait dengan dipermudah cara sistemnya. Nah, yang kedua, cara kedua, ekstrim berikutnya tidak pakai SOP. Apa? Dia memiliki sistem yang asuransi dari para nasabahnya. Ketika Nah, ini ada karyawannya yang salam kenal juga
membuka ininya, membuka monitornya, langsung terlihat hari itu ini dia harus adik-adik saya dari Gunadarma ya yang mengikuti mata kuliah apa 17 orang dari lokasi yang berbeda. Komputasi saintifik, Pak. Tapi selain Gunadarma juga ada yang dari UP, dia Pak. adalah ke-17 dari Jember itu. Satu demi satu. Itu ada tulisannya, Pak. Di namanya Romi. Sebentar. Kalau ke-17 proses dari itu UI, silakan Gunadarma kalau memang bisa maka menyapa Pak. desain di perebutan itu langsung bisa kembali atau ke yang tayangan semula benar menjalankan proses sebagaimana 6 perguruan tinggi adalah ya, totally semua UI kembali ya manual alias pakai SOP selesai tadi ya, standard operating procedure. Silakan teman-teman dari UI sekarang ya Pak. UI menawarkan semuanya sudah didesain online otomatis. Dua per 5 komputasi saintifik, perpajakan, teknik perangkat lunak, dan metabolisme, Pak. Ya, itu untuk semester ini, Pak. Yang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Depan itu ada teman-teman, kita ulang lagi atau ada tambahan? Yang di ini ada dari Depok, dari Sultan Agung Jaya, dari Palembang, terutama Pak untuk Pak untuk sebetulnya dengan kesehatan lebih ditingkatkan karena memang advokasi dan berhubungan dengan kesehatan itu juga harus ditingkatkan apalagi dengan dari Pak Sundan, seluruh Indonesia bergabung pada hari ini sedang mendengarkan kuliah teknologi informasi mata kuliah online-nya ya. Sekarang kita menyebar bisa diakses oleh lebih banyak lagi masyarakat kita. Karena UI ini salah satu sumber pengetahuan yang dari Jakarta. Dari selamat siang Depok Pak ada Wakil Presiden. Pak, apa yang sedang ada juga dari Bandung, ini kelanjutan dari kesempatan waktu BINUS berkunjung di kantor Bapak menjelaskan program online di Jakarta. Untuk program daring, Pak Wapres ingin kami sampaikan memang kita men-sharingkan 5 yang sekarang sudah online itu 1 mata kuliah. Namun saya Pak Wapres tidak bisa dari Medan nampaknya ada satu yang di sini bisa karena sebetulnya kita sedang menggunakan itu sudah siap 80 Pak. Untuk yang daring ini 5 mata kuliah yang di-sharingkan. Oh, yang lainnya gimana? Kuliah online ya. Yang lainnya dalam bentuk bisa mengikuti bentuknya sudah online juga Pak Wapres karena bagi mereka yang mengambil program studi sistem informasi yang ada di BINUS berarti mereka menyelesaikan masa studi dalam semuanya ini menggunakan teknologi biasa artinya mereka secara online juga menggunakan modem itu di internal sistem BINUS ya. Kalau masyarakat luas bisa akses nggak ke tadi 5 tadi? Nah, sambungkan ya 5 mata kuliah ini dan kemarin maupun sebagai provider. Baiklah, mungkin saya akan mulai kembali maju di bidang penggunaan. Ada dari Banjarbaru juga. Saya kira saya minta terima kasih Pak dari Purwokerto. sebanyak mungkin. Ini Rami sedang apa?
break sebentar. Ya, terima kasih Pak Wapres. Selamat bertugas. Selamat siang Pak. Presiden Republik Indonesia. Tadi ada mitra tadi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pada hari ini berkenan untuk menyapa kita dalam saya bisa kuliah memanggil daring Prof. Eko bisa diinterrupt sebentar. Teman dari Universitas Sriwijaya juga sudah hadir. Prof. Eko. Bagaimana? Terima kasih teman-teman sekalian, selamat bertugas sekali lagi, sukses selalu bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian peluncuran kuliah daring dan dapodik. Mengikuti mata kuliah yang disusun ini. Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati dan saya banggakan, para pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saya banggakan pula, para pendidik dari berbagai saat ini sedang institusi yang berkenan hadir hari ini dan seluruh mendampingi kami untuk hadirin dari komunitas pendidikan yang bersama-sama kita semua dengan baik hari ini. Saya juga menggunakan. Saya ingin menyampaikan kebahagiaan saya, Pak Menteri, karena pelaksanaan e-gov di Indonesia. Keinginan atau inisiatif dari top down, dari pemerintah, rakyat, ya, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama ingin menjalankan pemerintahan yang accountable, transparan, dan memberikan pelayanan publik yang berkinerja dengan baik. Nah, itu nomor satu yang harus menjadi bahwa kita bersama-sama sebuah negara memiliki political will untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel, bersih, melayani masyarakat dengan cepat, dan tentu saja dibantu oleh teknologi informasi. Katakan ya bentuk gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Cara kedua adalah itu cara yang formal. Cara kedua adalah dengan cara informal, bottom up. Para masyarakat sama-sama di daerahnya masing-masing melalui undang-undang otonomi daerah membangun sistem e-government. Kalau sudah ada kedua, harus dibentuk tim isinya orang yang memiliki kapabilitas dan memiliki semangat atau willingness untuk menerapkan. Orang-orang inilah yang akan menjadi motor penggerak melaksanakan e-government. Karena e-government itu kan aplikasi, harus direncanakan. Bagaimana akses internet cepat? Ya, internet cepat itu suatu hal yang tricky, ya. Tricky kenapa?
Biasanya penduduk sebuah negara itu pengennya dua, internet yang cepat dan satu murah. Kalau tidak kita ingin katakan sebagai terjangkau, gitu ya. Nah cepat biasanya kita harus memakai teknologi cepat, persis seperti tol. Kalau saya tanyakan bagaimana supaya membuat tol yang cepat, gampang. Tolnya lebar, mobil yang lewat sedikit, itu pasti cepat. Ya, karena ibarat internet itu kan interaksi antara koneksi berbagai jenis. Prinsip dalam internet. Kalau bandwidthnya besar, lalu lintasnya kecil, itu masalah apa? Bandwidth yang tidak menggunakan yang untuk asas manfaat. Tapi ada yang kecil, tapi banyak sekali mobil yang lewat situ. Ya kayak kita di zaman dulu kan begitu ya, baru internet diperkenalkan, semua pengen internet. Bandwidthnya masih kecil, itu rame-rame masuk ke sana, ngirim attachment dan lain sebagainya, jadilah lambat. Nah, kunci internet cepat sebenarnya, ya, selain terkait dengan besaran bandwidth, broadband, pemerintah harus pemerintah harus menyusun, mengembangkan infrastruktur sebesar mungkin. Internet itu 60 juta pengaksesnya. Jadi kalau ditanya untuk membantu 60 juta ini yang terus dari hari ke hari makin bertambah, seberapa besar infrastruktur yang kita miliki harus dibalik. Dan yang kedua, caranya supaya membuat cepat, seandainya uangnya terbatas, sumber dayanya terbatas, orang pengen masuk banyak, tapi bisa cepat, bagaimana? Ada cara satu yang secara teknis kita pelajari di perguruan tinggi, yang namanya manajemen bandwidth. Apa itu manajemen bandwidth? Nah kita lihat, misalnya internet di Indonesia itu paling cepat katanya, paling banyak dipakai orang, itu pada saat habis makan siang dan habis makan malam. Kecepatan. Ya, benar sekali yang dari Universitas Trunojoyo mengatakan biaya Indonesia termasuk mahal di dunia. Saya mendengarkan satu atau membaca satu saya membaca satu materi yang mengatakan kita ini internet kan 48 kali lebih mahal daripada di India. Ya mungkin benar seperti yang dikatakan dari Trunojoyo, ini yang paling. Kita kan pengennya sebagai masyarakat pengennya murah, tapi kita tidak tahu kenapa ini menjadi mahal. Komponen internet yang paling mahal adalah ketika infrastruktur kita butuhkan sebagai masyarakat, sebagai bangsa adanya di Indonesia, maka kita tidak perlu bandwidth keluar. itu menjadi murah sekali. Jadi kalau kita ingin memiliki internet yang cepat dan murah, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, alias perbanyaklah konten nasional atau perbanyaklah mirroring dari luar negeri. Hal-hal yang paling banyak diakses ada di nasional semua. Begitu kurang lebih. Ya. Nah, bantu kepada kebutuhan nasional. Contohnya, sekarang kita tahu kan banyak konten-konten e-learning adanya di YouTube, adanya di MIT gitu ya. Daripada orang-orang kita mengakses dari MIT terus, kenapa nggak
servernya MIT, kita mirror aja di Indonesia, kita punya kontennya di sini, dan itu sudah kita lakukan bersama Digbud. Jadi Anda tidak perlu harus pakai konten luar lagi. Oke? Nah, ya, ada pernyataan content is the king. Saya kira ke depan, ya, content is the king. Kenapa? Karena generasi sekarang kan sudah tahu internet itu kan sebenarnya hubungan kita kepada sekarang, ya, kalau kita lihat bagaimana cara membuat konten yang menarik, kita harus memiliki filosofi mendengarkan pasar atau filosofi mengetahui kebutuhan orang lain. Ya. Apa itu kebutuhan orang lain? Ya? Kebutuhan orang lain itu bisa macam-macam kalau kita lihat. Kebutuhan orang lain misalnya untuk seorang student kebutuhannya adalah mencari konten. Nah, bagaimana terkait dengan konten ke depan? Konten itu rebutan. Kalau ada negara lain yang tahu kebutuhan Indonesia dan dia membuat duluan, ya kita akan memakai mereka. Tapi kalau kita yang membuat duluan, maka mereka akan memakai kita. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain menunggu, maka otomatis orang lain yang akan membuat konten itu, dan akhirnya kita kembali mengkoneksi ke mereka, dan akhirnya mahal lagi internetnya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana menurut Anda? Isinya negatif. Nah, cara adalah untuk mendidik anak-anak kita supaya tidak terlalu negatif. Tidak ada cara lain kecuali kita harus melalui pendidikan. Pendidikan ini artinya yang menjelaskan mengenai plus filter diri. Harus ditanamkan secara anak-anak karakter. Benar-benar terjadi ketika mereka berada sendirian. Disitulah ujian sebenarnya di luar. Apakah mereka yang melihat yang baik atau mereka yang buruk. Nah, kalau kita tanya dalam kehidupan nyata, ini baik, ini buruk, semuanya kan kuncinya dari hasil pendidikan. Pendidikan orang tua di rumah, pendidikan guru-guru di sekolah, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah masalah terkait dengan pendidikan. Nah, berikutnya, cara yang teknis adalah kita menggunakan berbagai aplikasi yang mungkin untuk bisa mendeteksi itu dan menghapusnya atau membloknya di internet. Teknologi ini biasanya selalu kejar-kejaran ibarat maling dan polisi.
aplikasi yang bisa melihat ini gambar porno apa tidak. Tapi ada aplikasi, ada orang yang pinter, gambarnya itu disembunyikan dalam file-file yang tidak terdeteksi atau file-file yang dianggap normal. Ini selalu ini plus minusnya teknik seperti itu. Namun kelebihannya dengan teknis bisa mengurangi, mitigasi, mengurangi, ya, bukan mencegahnya. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya akan istirahat 5 menit. Alhamdulillah. Ini ya.
Keluar bukan tambahan barang kita tungguin. Ya. Betul.